Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus penting juga, sudahlah, tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Tidak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Tetap merasa berharga, jangan minder, engkau tetap berharga. Dia saja yang tidak tahu hargamu. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Nah, nanti Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi, ngaji lagi. Ini rutenya. Menarik ya, patah hati ada rutenya. Orang yang kecewa, orang yang patah hati, orang yang sedih, itu ada prosesnya. Nah, ini ada banyak teori tentang itu. Saya ambil teori yang ini. Jadi patah hati itu diawali dari shock, kaget, tersentak, kemudian dilanjutkan denial, menyangkal. Biasanya kemudian marah. Kalau marahnya reda, melakukan bargaining. Ketika bargaining gagal, dia mengalami depresi. Semoga depresinya teratasi sehingga akhirnya bisa acceptance, bisa menerima. Ya masing-masing fase ada waktunya sendiri. Masing-masing fase ada saatnya sendiri. Tidak bisa kok begitu patah hati. Misalnya kamu diputus pacarmu terus langsung saya terima Pak, besok saya cari gantinya. Oh, itu kemungkinan tidak cinta kalau bisa seperti itu. Kalau cinta beneran, tidak sesederhana itu ganti pasangan. Awalnya pasti shock. Shock itu kaget. Apa ada yang diputus pacarnya tidak kaget? Apa ada yang mengalami kekecewaan ditinggal yang dia cintai? Apapun atau siapapun yang dia cintai itu tidak kaget dan kecewa. Setiap orang pasti shock. Kamu sangat sayang dengan motormu, terus motornya terpaksa dijual karena utang SPP-mu banyak misalnya. Itu kan kamu tetap shock. Kenapa semula ada cinta di situ, sekarang berpisah? Apalagi sama kekasih hatimu. Jadi tidak ada orang yang cinta beneran. Sudahlah kita sendiri-sendiri saja, putus saja terus alhamdulillah itu. Ya kalau bisa begitu itu namanya tidak cinta. Cinta beneran pasti shock. Bahkan selanjutnya denial, menyangkal. Wong sudah jelas diputus, kamu masih enggak kok. Itu mungkin dia marahnya sementara, nanti mesti balik lagi kok. Jadi ini masih nyangkal. Enggak, ini mungkin hanya temporer saja. Enggak, ini nyangkal. Jadi enggak percaya aku. Dia bisa jauh dariku, masih menyangkal. Padahal faktanya sudah jelas. Ya kayak kamu dapat nilai E terus kemudian, wah, tidak percaya aku, mungkin dosennya salah, mungkin itu karena memang serangan pertama itu menyakitkan, sehingga orang terus menyangkal. Tidak terima kalau dirinya mengalami rasa sakit itu, menyangkal. Nah, fase menyangkal ini bisa panjang. Tidak kok, dia mesti akan kembali lagi padaku, tunggu saja. Ini fase menyangkal. Sehingga kamu mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan menunggu dia kembali. Dan dia tidak kembali-kembali. Nah, kalau sudah begitu biasanya masuk ke fase selanjutnya marah, anger. Marah ini ya macam-macam bentuknya. Bisa dilampiaskan kemana-mana, bisa menggerutu, bisa dipendam saja. Tapi ada fase marah. Mengapa kok harus aku? Apa salahku? Kurang opo aku sama dia? Sudah habis bensin berapa liter aku nganter dia?
Loh, itu marah sudah, itu kemarahan sudah. Kalau tadi menyangkal, begitu sadar dia ternyata benar-benar pergi, marah mesti. Itu fasenya. Itu kalau pasangannya terus nikah dan dia ada di fase marah ini, hati-hati kalau datang ke pesta pernikahanmu, bisa rame itu. Nah, kalau fase denial mungkin masih dia agak menarik diri, tapi begitu marah itu pengennya melampiaskan keluar. Setelah marah biasanya ada bargaining. Dia akan mencari cara, mbok yo jangan pergi wis, kamu pingin apa wis. Mbok yo jangan berpisah, kamu perlu apa? Apapun yang kamu inginkan aku penuhilah. Itu bargaining namanya. Kadang-kadang kalau tidak bisa bargaining sama orangnya, kita bargaining sama Tuhan. Ya Allah, mbok kembalikan dia padaku wis. Saya tak rajin sholat lah mulai sekarang. Ini bargaining namanya. Jadi kita kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, saya tahu saya itu malas kuliah, tapi semoga saya lulus ya Allah, janji setelah ini saya. Itu bargaining. Saya ngerti dia kecewa padaku, dia marah padaku karena saya kemarin khilaf sebentar, tapi semoga setelah ini saya janji tidak akan lagi. Ini namanya fase bargaining. Ketika bargaining ini gagal, lahirlah namanya depresi. Ini dimulai sudah fase stresnya. Fase gawat-gawatnya itu depresi ini. Kalau tidak terkontrol bisa efeknya besar. Jadi hati-hati kalau sudah sampai fase depresi, cari cara, cari jalan untuk meringankan rasa sakit ini. Nah, biasanya kalau sudah mampu menaklukkan depresinya, masuklah pada acceptance. Bisa menerima sekarang. Oh ya sudahlah, memang kalau harus berpisah, mau gimana lagi. Nah, itu acceptance. Ini semoga kalian pahami ya. Semoga dengan memahami ini prosesnya bisa lebih cepat. Oh, aku ini ternyata di fase marah. Nah, sudahlah, tidak usah panjang-panjang, saya shortcut saja, langsung saya terima. Nah, itu kalau bisa lebih bagus. Pasrah sajalah sama Allah, saya terima apapun keputusannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya fase ini entah sadar atau tidak kita lewati. Dari shock, kemudian menyangkal, kemudian marah, kemudian ingin bernegosiasi, kemudian jatuh kita pada depresi, dan pada akhirnya menerima. Tapi kalau gagal mengelola depresi, fase menerimanya ya tidak datang. Kita depresi bisa berkepanjangan. Baik, jadi ini rutenya, atau mungkin pakai kalimat yang dulu pernah saya gunakan secara berbeda. Fase paling awal itu menyangkal, not me, bukan aku, aku tidak ngalami ini. Kalau ini gagal terus dia masuk ke fase kedua, why me, mengapa kok aku yang mengalami peristiwa sepahit ini. Kalau ini juga tidak terjawab, masuk pertanyaan ketiga, please not me. Tolong jangan aku deh, tidak kuat aku kalau ngalami yang seperti ini. Ini juga gagal, tanya lagi, why it's still me. Kenapa kok ternyata memang aku yang gagal ini. Ternyata memang aku yang ditinggal. Terus fase bargaining. Fase bargaining itu I will but. Oke lah, tidak apa-apa, tapi saya perbaiki lagi. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian slide-nya hilang. Tidak tahu ini laptopnya mungkin habis baterainya. Sudah mancep tadi, cuma tidak diklik. Iya, tidak apa-apa. Why me pertanyaannya. Oke. Oke, power inti mas. Kalau tadi not me, tadi masih denial, enggak kok masih hidup kok. Ternyata diudah, ternyata mati beneran. Pertanyaan jadi why me. Semoga tidak membuat teman-teman patah hati karena terputus
Ini namanya harapan tidak sesuai kenyataan. Tapi kan tetap harus diterima. Mau tidak mau memang terjadi. Jadi anggap saja ini contoh langsung teori tadi ya. Kamu tidak perlu bingung-bingung memahaminya. Baik, tidak apa-apa ya terputus. Jangan khawatir meskipun putus, selesainya tetap on time kok. Ya, tidak ada injury time-nya. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Shock, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Cuma dengan kata yang berbeda. Awalnya orang menyangkal, mesti bukan aku. Kok ternyata aku? Why me? Kenapa kok aku? Kemudian menegaskan lagi, mbok yo jangan aku. Terus kenapa sih kok masih aku? Why it's still me? Oke lah, mbok begini saja, itu bargaining. Tapi pada akhirnya yo diterima. It's okay, tidak masalah. Berarti sudah accepted. Tapi ini prosesnya sampai it's okay ini panjang. Saya pernah baca buku itu paling cepat 6 bulan. Paling cepat loh ya berarti. Itu berarti bisa panjang. Ada ndak yang patah hati sampai hari ini terbayang-bayang terus? Nah, mestinya masih ada. Padahal patah hatinya sekian tahun yang lalu. Nah, kita menyebutnya ndak bisa move on. Tapi ya memang proses. Yang dalam diri setiap orang beda-beda proses sembuhnya patah hati ini. Patah hati dengan apapun, dengan siapapun. Wong yo kita berpisah dengan apapun siapapun di dunia ini kan pasti. Makanya kemampuan mengelola patah hati itu bagi saya penting. Mungkin saja kita tidak patah hati dengan pasangan kita, tapi pasti pada saatnya kita akan patah hati juga, berpisah juga dengan apapun. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini rutenya. Sekarang kita cek efeknya. Nah, hati-hati loh ya, patah hati juga berhubungan dengan kesehatanmu. Yang pertama apa? Gangguan kecemasan kronis. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme fight or flight. Kalau merasa ada bahaya. Kayak kita waktu ketemu harimau misalnya di depan kita, itu kan alternatif juga fight or flight. Nah, cirinya apa tubuh kita bereaksi fight or flight itu biasanya ya kita gemetar, jantung berdebar-debar, kepala pusing, mual, cemas, takut ini, takut itu. Ini kecemasan kronis. Tidak ada apa-apa kita gemeteran sendiri, takut sendiri, jantung berdebar, kepala pusing. Ini fight or flight. Mungkin pernah saya jelaskan dulu orang yang kena gejala psikosomatis itu kan karena pikirannya tidak tenang, pikirannya cemas, ya fisiknya kena. Perutnya mules, kepalanya pusing, vertigo. Nah ini karena kecemasan. Nah tubuh kita juga begitu. Begitu patah hati, ya mekanisme tubuh kita ini mekanisme mencari selamat tadi. Bahaya ini datang. Dia ingin menyelamatkan dirinya, maka itu tadi jantung berdetak lebih cepat, kepala jadi pusing, perut rasanya mual. Nah ini namanya gangguan kecemasan. Ya kalau cuma ketemu harimau sebentar, wong patah hati ini lama. Kita terus-terusan begitu, ya mesti fisik kita kena. Jadi gangguan kecemasan itu ya tidak sederhana. Orang yang ngalami mesti merasakan pusingnya. Saya ada teman gangguan kecemasan itu karena sempat melihat temannya meninggal gara-gara kena stroke. Itu dia was-was terus. Kepalanya pusing sedikit, waduh jangan-jangan gejala stroke ini. Terus dia jantungnya berdebar-debar, berkeringat dingin, rasanya seolah-olah ini gangguan kecemasan. Nah yang patah hati juga mudah terkena ini. Karena patah hati itu tubuhmu merespon ada bahaya datang. Makanya orang sangat marah, orang sangat sedih itu kan jantungnya berdebar-debar, keringatnya keluar, keringat dinginnya keluar, mungkin asam lambungnya naik sehingga dia pusing dan lain sebagainya. Ayo dihati-hati. Ya kalau kamu masih muda, masih sehat, tapi nanti di usia tertentu mengalami gejala ini harus agak hati-hati. Nah,
Itu yang pertama. Apalagi karena situasi itu nanti sistem imun kita bisa turun. Kalau tadi dopamin dan lain-lain yang keluar, waktu kita sedih, stres, itu ada hormon namanya kortisol yang keluar. Kortisol ini orang menyebutnya hormon stres. Dia menurunkan kekebalan tubuh, menaikkan gula darah. Kalsium dalam tulang juga turun, tekanan darah naik. Kamu jadi kurus, jadi males makan. Makanya jangan heran kalau orang patah hati itu males makan. Kok patah hati malah makannya enak sekali, lahap sekali. Kamu itu beneran patah hati apa gimana? Biasanya memang males makan karena stres. Dan ini tentu saja daya tahan tubuhmu turun. Jangan lupa ada juga namanya broken heart syndrome. Ini bisa menyebabkan kematian. Patah hati bisa mati, bisa. Di dunia kedokteran ada itu tadi istilahnya broken heart syndrome atau Takotsubo kardiomyopati. Ini jantungnya yang kena. Jadi ketika ada tekanan kuat karena stres, ya jantungnya yang kena. Nah kalau sejak semula tidak terlalu fit, ya bisa saja membawa kematian. Makanya rasanya tadi kok simpel, sederhana, cuma diputus pacar, ya situasinya bisa beragam. Bahkan bisa berujung kematian. Ada banyak cerita-cerita itu kan, orang yang patah hati sampai kemudian mati. Kayak Majnun, kalau diceritanya itu diceritain bahwa Laila sudah meninggal duluan, tiba-tiba dia terus meninggal. Kan banyak cerita-cerita itu tiba-tiba meninggal para pecinta ini. Nah, itu mungkin karena ini tadi, broken heart syndrome. Jadi ini efek di tubuh kita. Makanya saya bilang tadi, yuk kita dampingi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami ini. Jangan diketawain lah, jangan diremehkan, disepelekan. Oke, nah sekarang kita belajar meresponnya, biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi dua, karena penting ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib, tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu, waduh, pacarku meninggalkanku. Alah, yo ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apa lah. Ya nikmati saja lah sakitnya, jatuh sebentar, ya nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Jadi, alah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma gitu aja. Itu kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Nah itu kamu hanya harus jatuh kan? Ya sudah, nikmati saja sebentar, nanti terus ayo jalan lagi. Nah, kamu sedih kan? Ya nikmati sedihmu, terus ayo bangkit lagi. Jadi kamu kan hanya harus jatuh. Nah ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Jadi, iyo, tapi kan sekarang kamu ditinggal. Yang sederhananya kan itu, faktanya kan itu. Jadi yo hadapi itu. Jadi fakta konkretnya kan ini, makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuhmu kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu.
Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus yang keempat, penting juga, sudahlah, tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Tidak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Nah ini Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung lah. Yo, ini tipsnya. Jadi biar kamu tidak sakit. Kalau respon awal selamat, biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan, pelan-pelan. Nah itu baru respon lanjutan tadi. Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Tidak apa-apa kok, butuh waktu. Ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka, ayo segera lupakan, segera. Loh, tidak segampang itu untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia. Kalau masih sehat tidak bisa langsung melupakan. Tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu. Tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa. Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah, tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Nah, selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan. Di pikiran loh. Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa. Diikuti saja. Nah, nanti pada saatnya ya lupa lagi. Nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi. Biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi. Jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru. Wah tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang tinggal kamu misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ. Kemudian apa? Tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level force yang paling rendah. Merasa dirimu tidak berharga, engkau tetap berharga. Dia saja yang tidak tahu hargamu. Yo, maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu, ninggal kamu sejak lama. Oke. Terus ya wis, pokoknya tetaplah engkau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Nah, saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar nggak ngelamun terus. Terus bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk, yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu, yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri. Yo, akan lebih meringankanmu. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi, mungkin pernafasan, mungkin meditasi. Untuk menenangkan diri. Bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali.
Jangan khawatir, yang lain masih banyak yang mau dengan dirimu. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Nggak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri ya kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Nah, itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Nah, nanti yang semacam ini kita bahas di minggu keempat ketika kita berhadapan dengan perspektif sufisme. Cuma malam hari ini memang kita pahami dulu situasinya orang yang patah hati. Kemudian kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa kamu mendatangi ahli jiwa. Baik, jadi ini respon-respon ideal. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat ya. Cuma saya membaca banyak buku tentang patah hati ini. Memang ternyata seperti cinta. Patah hati itu sulit dijelaskan. Hanya yang merasakan mungkin yang tahu pasnya. Nah, kalian yang belum merasakan sulit. Maka malam hari ini saya tidak akan menjelaskan detail ciri-cirinya. Saya ngutip saja dari beberapa sumber, beberapa materi tentang kondisi batinnya orang yang patah hati. Cuma ini saya ambil dari beberapa novel saja untuk menginkannya. Saya tiba-tiba tadi baca bukunya Hamka itu, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada surat dari Zainab yang indah, tapi ini suratnya orang patah hati. Jadi yang belum baca harus baca novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Nah, ini suratnya Zainab yang merasa ditinggal. Kalimatnya indah. Hanya kepada bulan purnama di malam hari, Adinda bisikkan dan pesankan, kerinduan Adinda hendak bertemu. Tetapi bulan itu tetap tak datang. Pada malam berikutnya dan seterusnya ia kian surut. Hanya kepada angin petang yang berhembus di ranting-ranting kayu di depan rumahku. Hanya kepadanya aku bisikkan supaya ditolongnya memeliharakan abangku yang berjalan jauh. Entah di darat, entah di laut, entah sengsara kehausan. Hanya kepada surat abang itu, surat yang hanya sekali itu Dinda terima selama hidup, Adinda tumpahkan air mata. Karena hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang perempuan. Tetapi surat itu bisu. Meskipun ia telah lapuk dalam lipatan dan telah layu karena kerap dibaca, rahasia itu tidak juga dapat dibukanya. Sekarang abang, badan Adinda sakit-sakit. Ajal entah berlaku pagi hari, entah besok sore. Gerak Allah siapa tahu, besarlah pengharapan bertemu. Dan jika abang terlambat pulang, agaknya hanya bekas tanah penggalian, bekas air penalkin, dan jejak nisan yang dua yang akan abang dapati. Adikmu yang tulus, Zainab. Itu kalimatnya indah ya. Baik, kalau kalian hari ini kan tidak terlatih bikin surat seperti ini. Kalian bisanya cuma ngirim emoticon melet-melet sama ketawa-ketawa. Iya. Oke, bayangkan suasana hatinya Zainab yang disalahpahami. Baik, nanti kalian bisa baca novelnya, paling tidak feel-nya bisa terasa. Seperti itu sakitnya orang patah hati. Atau ini Magdalena. Magdalena itu novel terkenal sekali. Ada yang bilang tenggelamnya kapal Van der Wijk itu banyak terinspirasi dari Magdalena ini. Nah, ini pacarnya Magdalena, namanya Stefan, yang ditinggal nikah oleh Magdalena.
Kalimatnya menarik. Benarkah Magdalena, kita berdua telah putus dan kita sudah menjadi dua orang asing yang tak mengenal satu sama lain? Salah satu dari kita tidak lagi ingat kepada temannya yang lain, kecuali seperti mengingat impian di masa kecil yang bekasnya telah terhapus oleh berlalunya hari dan lewatnya tahun. Benarkah jika kita bertemu di satu jalan, masing-masing akan meneruskan perjalanannya tanpa menyapa temannya? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, hubungan antara kita berdua tak lebih dari hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan yang lain? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, tidak ada yang kita bicarakan, kecuali tentang cuaca dan suhu udara? Alangkah cepatnya peredaran waktu dan alangkah aneh tindak tanduk dan peristiwanya. Apakah dalam sehari semalam saja, semua harapan yang kita bina dengan baik, dengan mencurahkan segala penderitaan dan kepedihan, mencucurkan seluruh air mata yang kita miliki, berubah begitu cepat? Semua itu akan menjadi kisah usang yang telah dibungkus dengan cerita baru. Beginikah rasanya hari kiamat? Beginikah rupanya dunia yang menjadi hancur lebur? Beginikah tampak bintang gemintang yang berjatuhan di angkasa? Langit terkatup seperti tertutupnya sebuah buku. Ini rintihan-rintihan orang yang sedang patah hati. Ini dulu pernah juga saya ambil waktu kita membahas sayap-sayap patah. Kalau yang Magdalena tadi, ini kalau dalam teori patah hati namanya sedang denial, menyangkal. Nah, kalau ini mungkin dulu pernah kita baca juga ya. Akhirnya kita saling berdiri dan saling mengucapkan selamat tinggal. Namun cinta dan putus asa berdiri di antara kita, bagaikan dua hantu yang merentangkan sayapnya. Yang satu menangis duka, sedangkan yang lain dengan seramnya tertawa. Ketika ku pegang tanganmu dan meletakkannya ke bibirku, engkau mendekat dan mencium dahiku, lalu kau menjatuhkan diri di pangkuanku. Sambil memejam mata, kamu berdoa, ya Tuhan, belas kasihanilah aku. Ini Khalil Gibran kalau bikin kalimat, bisa dibayangkan skenarionya, bisa dibayangkan adegannya. Baik, masih ada ternyata saya. Ya tidak apa-apa lah. Ini lanjutannya sebenarnya tadi ya, Katut tak waca sisan. Ini untuk menghibur yang patah hati. Kalimatnya Gibran yang terakhir ini menarik. Ini semacam bargaining bahwa kalau bisa, aku tidak mungkin kehilangan cinta. Meskipun kau mutus aku, tetap cinta itu hidup. Nah ini kalimatnya begini. Besok takdir akan membawa dirimu ke tengah keluarga yang sejahtera, namun akan membawaku kepada perjuangan batin dan kesengsaraan. Engkau berada di rumah orang yang paling bahagia, sedang aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sedang aku akan berada dalam belitan kesepian. Namun aku akan mendirikan patung cinta dan memujanya di dalam lembah kematian. Cinta akan menjadi satu-satunya selimutku, akan kupakai seperti sehelai baju, dan akan kuminum bagaikan menenggak anggur. Cinta akan membangunkanku di waktu subuh dan membawaku ke medan yang jauh. Di siang hari, cinta akan membimbingku ke bawah rimbunnya pepohonan, di mana aku berteduh bersama burung-burung dari sengatan matahari. Di sore hari, sebelum matahari tenggelam, cinta memerintahkanku beristirahat, sambil mendengarkan nyanyian alam, dan memperlihatkan padaku bergeraknya awan di langit biru yang meremang. Di malam hari, cinta akan memelukku, dan aku pun tertidur,
lalu bermimpi tentang dunia yang sangat indah, yang hanya ada dalam jiwa-jiwa para penyair dan pecinta. Cinta, wahai kekasih, akan tinggal denganku hingga akhir hayatku. Bahkan sesudah tiadaku, dengan seizin Tuhan, kami pun akan tetap bersatu. Ini kalimat-kalimatnya orang yang sedang ditinggal oleh kekasihnya menikah. Baik, silahkan dirasakan. Sekarang kita bahas ya. Kalau tadi kan, karena saya sulit menjelaskan situasi orang yang sedang patah hati, saya kutip-kutipkan dari beberapa novel. Ya biasanya memang orang sedang jatuh cinta atau orang sedang patah hati itu mendadak bisa pinter bikin puisi. Ya, boleh kamu cek. Kalian yang sedang naksir siapa atau jatuh cinta sama siapa itu tiba-tiba pinter bikin puisi. Ini menarik teorinya. Seperti saya jelaskan dulu ya, bahwa di awal-awal tulisannya Jami', ketika ada seorang anak muda yang pingin belajar tasawuf, sama mursyidnya disuruh pulang dulu, disuruh jatuh cinta dulu. Kenapa? Karena orang yang pernah jatuh cinta itu hatinya lembut. Apalagi orang yang pernah patah hati itu, dia ngerti lekak-lekuknya hati. Sementara dunia tasawuf itu kan dunia penguasaan hati. Kalau hati tidak lembut ya sulit kita bisa dekat dengan Allah. Makanya dia disuruh jatuh cinta dulu. Nah, kalian juga begitu. Nanti sesi ini tidak ada artinya kalau kalian tidak pernah jatuh cinta. Jadi, bagi yang pernah jatuh cinta bisa memahami.